pujilah si fulan atau pujilah orang-orang tersebut di hadapan para malaikat. Siapa yang didoakan oleh makhluk-makhluk tersebut yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah, mereka adalah muallimin nasil khair, orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Tentunya apa yang kita ajarkan di pondok, di ma'had adalah kebaikan. Itu adalah ilmu agama. Atau di situ ada ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita masih menyandang status ini, maka kita masuk di dalam doa-doa mereka. Karena secara umum mereka mendoakan. Ya, dalam keadaan antum tidur, dalam keadaan antum melakukan berbagai aktivitas, karena antum statusnya sebagai seorang muallim, maka antum masuk di dalam doa. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat. Belum lagi ayyuhal ikhwah, pahala disebutkan di dalam hadis di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dallu 'alal khairi kafa'il. Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan yang ditujukan kepada murid-murid antum, sebuah kebaikan, kemudian dia melakukan apa yang menjadi petunjuk antum, yang menjadi arahan antum, diamalkan, maka Nabi SAW mengatakan kafa'ilihi, dia seperti orang yang melakukan amalan tersebut. Untuk mengajarkan dia Al-Fatihah, kemudian dia mengamalkan, membaca Al-Fatihah tersebut dengan baik, dengan sebab antum, maka dia mendapatkan pahalanya, dan antum pun sebagai seorang mu'alim mendapatkan pahala. Antum ajarkan dia sholat yang sesuai dengan sunnah, atau seandainya bukan sholat secara utuh, antum ajarkan bagaimana mengangkat tangan yang sesuai dengan sunnah, itu saja. Kemudian dia mengamalkan, ini diajarkan oleh Ustaz fulan, terus dia amalkan, maka selama dia masih mengamalkan, dia dapat pahalanya dan antum pun juga mendapatkan pahalanya. Itu baru tentang masalah mengangkat kedua tangan ketika sholat. Lalu bagaimana seandainya seseorang setiap hari yang punya jam untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kaum muslimin? Betapa banyak pahala yang dia akan panen. Itu baru satu orang. Bagaimana kalau satu kelas ada 25 orang? Bertahun-tahun kita mengajarkan kepada mereka kebaikan, maka tentunya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan sebagai seorang muallim. Dan waktu kita di dunia ini terbatas, sempit. Dan masing-masing dari kita mau tidak mau harus kembali kepada Allah. Dan masing-masing dari kita harus membawa bekal. Dan pintu mengajar ini, pintu ta'lim, di antara pintu-pintu kebaikan yang di dalamnya seseorang dijanjikan dengan pahala yang besar. Maka nahmadullah azza wa jalla, syukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi seorang muallim. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebenarnya mihnah atau status sebagai seorang muallim
memang sejak dahulu ini memiliki perhatian yang besar dari tentunya orang-orang yang memahami tentang peran mereka yang sangat besar. Jadi sempat kita searching sebenarnya berapa yang didapatkan oleh mu'alim zaman dahulu. Ya, di zaman tahun 200-an, 300-an. Ada sebagian sumber yang menyebutkan bahwasanya mereka itu rata-rata itu mendapatkan sebulan 1-2 dinar. Dan di zaman tersebut itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau 1 dinar ada 4/4 gram, berarti kurang lebih saat itu mereka mendapatkan antara 4 juta sampai 8 juta di zaman sekarang. Dan mereka diberikan dari Baitul Amwal atau kas dari negara. Syahidnya di sini bagaimana perhatian saat itu negara terhadap para mu'alim ini, karena memang mereka ini memiliki peran yang besar di dalam terbentuknya, terwujudnya generasi yang berkualitas, baik dari sisi ibadah, dari sisi akidah, dari sisi akhlak, maupun dari sisi yang lain. Nah, yang perlu kita ingin tekankan di sini, pahala yang demikian besarnya, kedudukan yang demikian tingginya di dalam agama ini, siapa yang akan mendapatkan pahala tersebut? Apakah hanya sekedar dia mendaftar di HRD, kemudian diterima, mulai menjadi seorang mu'alim, otomatis dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Otomatis dia mendapatkan pahala yang mengalir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amalu illa min thalath." Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari 3 perkara. Belum menyebutkan di antaranya adalah ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Apakah sekedar kita dipanggil ya muallim, ya ustaz, kemudian kita mendapatkan berbagai keutamaan tadi? Jawabannya tentunya tidak demikian. Apa yang kita dengar berupa kedudukan yang tinggi, pahala yang besar yang dijadikan bagi para muallimin an-nasil khair, mereka adalah orang-orang yang bisa membersihkan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang bisa mentazkiyah jiwanya, membersihkan dirinya dari berbagai kotoran, baik kotoran syirikan, kotoran bid'ah, kotoran hawa nafsu. Semakin seorang mu'alim bisa membersihkan dirinya dari berbagai kotoran tersebut, maka semakin akan tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Tapi sebaliknya, seorang mu'alim yang tidak memperhatikan tentang jiwanya, tidak memperhatikan tentang qalbunya, bahkan dia kotori jiwanya dengan berbagai kotoran, maka tentunya semakin sedikit pahala yang dia dapatkan, dan bukan ketinggian kedudukan di sisi Allah yang akan dia dapatkan, justru malah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu ilmunya, sudah belajar, tapi dia tidak mengamalkan. Tahu perkara-perkara yang
mengotori jiwanya, justru malah dia kotori jiwanya dengan perkara-perkara tersebut. Ini bukan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tetapi dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat-sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadi seorang alim yang dia tidak mengamalkan ilmu. Bahkan kalau itu adalah dampak untuk dirinya sendiri, ketika seorang muallim dia tidak memperhatikan tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa terhadap dirinya sendiri, maka ini akan berdampak pada tulabnya, akan berdampak pada murid-muridnya, akan berdampak pada kualitas alumni. Jadi bukan hanya dampak jeleknya kepada dirinya sendiri, tetapi juga akan berdampak pada hasil output dari sebuah bahan. Dan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita semua. Sehingga kalau bagian HRD atau panitia mereka memilih tema ini, ya memang seharusnya demikian. Karena tidaklah dibangun pondok ini dan juga pondok-pondok yang lain bukan untuk dunia, tetapi masih adalah untuk akhirat. Kita ingin punya peran dalam perbaikan umat. Kita ingin punya peran dalam perbaikan masyarakat, mulai dari generasi muda kita, mulai dari individu tersebut. Sehingga sekali lagi jalsah seperti ini dengan tema seperti ini, tentunya ini adalah tema yang sangat pas dan memang kita butuh untuk diingatkan satu dengan yang lain. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, para muallimin dan juga para muallimat. Secara umum, tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, tentunya bukan hanya muallimin saja dan juga muallimat yang membutuhkan, tapi semua kita membutuhkan yang namanya tazkiyatun nufus. Dan sebelumnya, jadi sudah kita sebutkan, kita isyaratkan hal-hal yang bisa mengotori jiwa. Jadi kita sebutkan kesyirikan. Jadi isyarat bahwa di antara hal yang harus kita bersihkan dari diri kita masing-masing, apalagi seorang muallim, adalah kesyirikan. Terutama kesyirikan yang besar. Tidak ada kotoran yang lebih kotor daripada kesyirikan. Maka jangan sampai ada di dalam diri seorang muallim syirkul akbar, syirik yang besar yang konsekuensinya mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kita harus belajar. Saya yakin untuk di sini pernah belajar, pernah bermajelis ilmu, ada yang sudah mengambil S1 atau S2. Namun masing-masing dari kita tahu bahwa di dalam proses kita belajar, banyak di antara kita yang meskipun sudah bertahun-tahun belajar di kampus tersebut atau di majelis tersebut, karena banyaknya cabang ilmu yang kita pelajari, kurangnya kesungguhan kita saat itu belajar, sehingga mungkin saja kita punya syahadat, ijazah S1 dan seterusnya, tetapi ada perkara-perkara tauhid yang masih sama bagi kita. Sehingga jangan kita merasa aman. Saya sudah SH, saya sudah
SAG, saya sudah MPD, saya sudah tidak perlu belajar tentang masalah tauhid. Tidak. Kita tahu dunia perkuliahan